Korps Marinir TNI Angkatan Laut dikabarkan muncul guna melakukan penyerbuan kilat di perbatasan RI dan Australia. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yontai VIP 1 Korps Marinir, penyerbuan itu dilaksanakan prajurit TNI dari Batalion Intai Amfibi Yontai VIP 1 Marinir. Penyerbuan itu dilaksanakan dengan cepat, pasukan berjuluk Malaikat Pencabut Nyawa beraksi dengan sangat senyap hingga akhirnya berhasil melumpuhkan sekelompok pasukan Australia yang ada di wilayah penyerbuan menurut Komandan Batalion Intai Amfibi 1 Marinir, Letnan Kolonel atau Letkol Marinir Jan Risa Rom. Sebuah kilat itu merupakan misi senyap satuan das. Upaya pasukan Angkatan Bersenjata Australia untuk merebut Pulau Pasir yang berada di NTT, Nusa Tenggara Timur dipastikan gagal. Armada militer Indonesia dengan sigap berhasil mengeliminasi serangan pasukan Australia dan menghabisi puluhan tentaranya. Kabar pertempuran dahsyat yang meletus di Pulau Pasir dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam laporannya dikutip FIFA Militer, Prabowo memastikan bahwa serangan pasukan Australia ke Pulau Pasir adalah perintah langsung dari Perdana Menteri Anthony Albanese. Menurut Prabowo, Australia kerap mencoba untuk merebut kendali Pulau Pasir dari tangan Indonesia sejak masih dipimpin oleh Perdana Menteri sebelumnya. Selain itu, Prabowo juga menyebut pihaknya mengetahui ada perang Amerika Serikat dan Inggris dalam rangkaian serangan. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai gempuran pembuka sebelum ribuan tentara dari target 20.000 pasukan menyerbu untuk mengambil alih perbatasan yang kini diduduki pasukan Rusia dan TNI. Pihak militer Australia mengungkap serangan itu menghantam markas senjata milik Rusia dan TNI di wilayah perbatasan. Serangan itu terjadi setelah Washington memasok Australia dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurutnya mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Bukan hanya Amerika Serikat yang membantu pasukan Australia, akan tetapi pasukan militer Swedia juga ikut dalam invasi itu. Berdasarkan hasil serangan unit roket dan artileri, musuh kehilangan howitzer MSTAB, mortir dan 10 kendaraan lapis baja dan lainnya, serta gudang amunisi di perbatasan, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Namun TNI mengklaim bahwa tentara Australia dan sekutunya dibubarkan oleh tembakan artileri. Kendati mengalami kegagalan serangan dari Australia belum berhenti, baku tembak pun terjadi. 7 kendaraan tempur lapis baja dan 4 kendaraan khusus milik Australia dihancurkan. TNI juga berhasil mencegat 200 peluru sistem roket peluncuran ganda HIMARS Australia. Daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut TNI setelah negara itu menyerang pada masa Selasa kemarin di wilayah perbatasan itu. Tak hanya Australia, Rusia juga mengerahkan unit pasukan khusus tambahan untuk membentengi pertahanan di utara dengan Australia. Penggerahan terbaru itu dilakukan dalam menahan infiltrasi oleh kelompok oposisi Australia dan juga sekutu. TNI memiliki beberapa pangkalan militer di wilayah utara Indo-Pasifik dan pasukan juga telah dikerahkan ke sana secara bergilir. Pergerakan pasukan juga terjadi setelah Australia dan sekutunya mengerahkan pasukan militernya ke sisi utara untuk meningkatkan keamanan di sepanjang sisi perbatasan untuk mencegah pemboman lebih lanjut oleh TNI dan pasukan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan tambahan pasukan militer meski tidak dalam skala penuh dengan menyatakan pasukan khusus mereka yang akan dipanggil. Beberapa laporan menyebutkan jumlah yang akan dipanggil saat ini sekitar 400.000 personel. Dalam kesempatan ini, Putin mengatakan Rusia akan mendukung penuh TNI di perbatasan untuk bergabung melawan invasi Australia. Selain itu, pasukan TNI terus membombardir pasukan Australia. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara, penggunaan bom kluster yang menargetkan pasukan Australia dan serangan rudal artileri bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan itu diungkapkan pihak berwenang Australia. Australia mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan. Lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja pun dihancurkan. Pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari Australia yang datang secara bertubi-tubi. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah timur perbatasan Australia dengan kekuatan 2 kelompok taktis kompi mencoba menyerang di wilayah timur perbatasan pasukan TNI. Demikian lanjut laporan itu berhasil.